Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Dan judul rese kita saat ini adalah Serupa Namun Tak Sama. Melalui perenungan firman Tuhan dari Lukas pasal 9 ayat 14 sampai dengan 17 dan Lukas pasal 7 ayat 13 dan 14 yang demikian. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sulit ditemukan satu hal yang benar-benar sama. Anak kembar sekalipun tidak benar-benar sama. Setidaknya namanya beda. Contoh, Nakula, Sadewa. Yang banyak itu serupa namun tidak sama. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak, mukjizat Tuhan Yesus dalam perikop kita kali ini juga masuk dalam daftar serupa namun tak sama. Apa maksudnya? Pertama, kisah memberi makan orang banyak. Dalam Lukas 9 ayat 14 sampai dengan 17, di sana disebut 5.000 orang laki-laki dalam kisah ini. Ternyata bukan mukjizat yang sama sekali baru. Beratus tahun sebelumnya sudah pernah ada mukjizat yang serupa yang dilakukan oleh Nabi Musa dalam kuasa Tuhan dalam peristiwa Mana. Memberi makan begitu banyak orang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Musa. Mana? Roti surga itu turun untuk memenuhi kebutuhan makanan umat pilihan. Bahkan keserupaan tak hanya pada penggandaan makanan, tak hanya pada mukjizat makanan. Lihat bagaimana Tuhan Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok tiap 50 orang. Ini sangat mirip dengan sistem militer Musa yang juga ada pembagian tiap 50 orang. Bisa kita cek di sana dalam Keluaran 18 ayat 25. Mari perhatikan mengenai apa yang telah dan pernah dilakukan oleh Musa. Jelas orang-orang pada zaman Yesus sangat paham. Mereka tahu tentang kisah Musa yang memberikan makanan oleh kuasa Tuhan. Maka dapat dimungkinkan ketika Tuhan Yesus mengatakan setiap orang berkelompok beranggotakan 50 orang lalu kemudian memberikan mukjizat makanan, semua orang yang hadir seolah merasakan kembali kehadiran Musa yang diutus Tuhan membebaskan mereka dari penjajahan Mesir. Kedua, kisah dibangkitkannya seorang anak janda di kota Nain dari kematian. Lukas 7 ayat 13 dan 14. Ini juga bukan mukjizat yang sama sekali baru. Beratus tahun sebelumnya di kota Sarfat terdapat kisah yang serupa di mana ada seorang anak janda yang juga mati
dan dalam kuasa Tuhan dibangkitkan melalui Nabi Elia. Lihat 1 Raja-Raja 17 ayat 23. Singkat cerita, ketika kemarau panjang melanda Israel dan Nabi Elia kekurangan makanan, ada seorang janda yang menolong Nabi Elia. Namun anak janda itu kemudian mati, lalu dibangkitkan. Mari perhatikan saudara, orang-orang Nain yang ada di Galilea sangat tahu kisah janda Sarfat. Kira-kira apa yang mereka pahami dan hayati ketika menyaksikan suatu persoalan yang sama, yaitu kematian, dengan solusi yang sama juga, kebangkitan, tetapi dilakukan oleh orang yang berbeda. Dulu oleh Elia, kini oleh Yesus yang disebut Kristus. Maka sesungguhnya tidak mengherankan jika kemudian banyak orang memiliki pendapat bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Musa yang bangkit kembali atau Elia yang turun kembali. Tapi poin utama yang harus kita temukan adalah mengapa Tuhan Yesus Kristus melakukan mukjizat dengan cara mengulang kembali apa yang telah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Tentu ini bisa menjadi diskusi yang menarik dan tentu juga akan ada banyak pendapat tentang ini. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat satu yang sederhana, yaitu Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Musa dan Elia, tetapi Musa dan Elia tak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka bukan hal yang mengherankan lagi jika dalam peristiwa transfigurasi, ingat rese yang lalu, Musa dan Elia memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Justru yang mengherankan adalah banyak orang yang memuliakan Musa dan Elia tapi merendahkan Tuhan Yesus Kristus. Tentu itu tidak terjadi pada diri Anda. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Tidakkah kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Kristus? Dia melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Musa maupun Elia. Musa dan Elia memuliakan Kristus. Mestinya tak ada lagi ruang untuk ragu-ragu, bukan? Selamat menghayati. Amin. Salam Kayu Jengan.